Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahida Fitriani akan mempresentasikan tentang soal permutasi dan kombinasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal. Nah, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan. Di soal yang pertama, kita akan membahas permutasi. Di soal menjelaskan bahwa dalam memperingati hari ulang tahun RI yang akan datang di salah satu RT akan dibentuk panitia inti sebanyak 2 orang. Terdiri dari ketua dan wakil. Calon panitia tersebut 6 orang yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ada berapa pasangan calon yang dapat duduk sebagai panitia inti tersebut? Mengapa sih kita bilang bahwa soal ini termasuk permutasi? Karena soal ini itu memperhatikan urutan, dilihat dari ketua dan wakil. Ketua dan wakil itu adalah termasuk urutan. Nah, untuk itu kita akan menuliskan dulu unsurnya. Unsurnya ada 6. N, unsur itu disebut sebagai N. Kemudian R itu bagian dari unsur yaitu ada 2. Jadi bagian dari unsurnya itu ketua dan wakil. Nah, kita tuliskan 6 faktorial dibagi dalam kurung 6 dikurang 2 faktorial. Nah, 6 dikurang 2 faktorial ini akan dihitung terlebih dahulu. 6 dikurang 2 hasilnya 4 faktorial. Kemudian 6 dibagi sama dengan 4 faktorial. 6 faktorial ini yang akan dijabarkan dilakukan perkalian berulang yang setiap dikalinya itu dikurangi dengan satu angka. Nah, 6 dikali 5 dikali 4. Kenapa sih hanya sampai 4 faktorial? Kenapa nggak sampai 3, 2, 1? Karena lihat dari penyebutnya. Di penyebutnya itu sampai 4 faktorial saja. Bertujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk mempercepat penyelesaian soalnya, mempercepat penyelesaian menghitung soal permutasi ini. Jadi 4 faktorial dan 4 faktorial kan sama-sama bisa dibagi. Langsung coret saja, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi 6 dikali 5, jadi 6 dikali 5 hasilnya yaitu 30. Jadi ada berapa pasangan calon yang dapat duduk sebagai panitia inti? Ada 30 orang. Begitu. Nah, lanjut, kita bahas soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita akan membahas tentang kombinasi. Di soalnya disebutkan bahwa sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan sebagai pemain, namun hanya 3 orang yang menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Kenapa soal ini disebut dengan kombinasi? Karena dalam 5 orang siswa hanya dipilih 3 yang menjadi pemain utama dan dipilihnya itu tidak memperhatikan urutan, jadi dipilihnya secara acak, random. Lanjut. Nah, cara yang pertama yaitu tentukan dulu unsurnya. Unsurnya ada 5. Nah, kemudian R-nya, R bagian dari unsurnya itu ada 3. R ini apa? R ini itu orang yang boleh menjadi pemain utama. Itu cara penyelesaiannya. 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial. Kemudian dikali dengan 3 faktorial. 5 dikurang 3 faktorial ini yang dalam kurung ini diselesaikan terlebih dahulu. Jadi 2 faktorial karena 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, 5 faktorial ini yang akan dijabarkan terlebih dahulu. 5 dikali 4 dikali 3 yang dilakukan perkalian berulang. Kenapa hanya sampai 3 faktorial? Karena dilihat di sini, antara 2 faktorial dan 3 faktorial, mana yang lebih besar yaitu 3 faktorial. Nah, di sini juga 3 faktorial. 3 faktorial dan 3 faktorial yang di bawah itu sama-sama bisa dibagi. Jadi langsung dicoret saja. Lanjut, kemudian jadi hasilnya yaitu 5 dikali 4 dibagi 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial ini tidak dijabarkan sih? Karena ketika dijabarkan 2 faktorialnya hanya 2 dikali 1, jadi sama saja hasilnya itu 2. 5 dikali 4 di sini kan hasilnya 20, kemudian dibagi 2 faktorial. 2 faktorial ini kan sama dengan 2, jadi 20 dibagi 2 itu hasilnya 10. Nah, saya akan menjelaskan
soal yang pertama dan soal yang kedua. Untuk 3, 4, dan 5 itu akan dijelaskan di next video karena waktu untuk menjelaskan hanya 5 menit saja. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Saya harap penjelasan saya ini jelas dan mudah dimengerti. Saya perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah susunan dari semua atau sebagian dari elemen dari himpunan yang mementingkan urutan elemen. Rumus dari faktorial itu P n R dihitung dengan n faktorial per n min R faktorial, di mana n adalah jumlah objek total dan R adalah jumlah objek yang diambil untuk diatur. Berikut adalah contoh soal permutasi. Pada suatu acara makan siang kerjaan yang dihadiri oleh 8 orang para tamu, makan dengan posisi duduk melingkar. Banyaknya susunan yang bisa dibuat saat mereka duduk adalah, pada soal kali ini kita dapat menghitungnya dengan cara permutasi siklik. Karena apa? Karena ketika kita ingin menghitung jumlah cara pengaturan suatu objek dalam suatu urutan tertentu dan objek tersebut membentuk suatu rangkaian tertutup atau siklik. Nah, rumusnya itu adalah n-1. Dan kita ketahui itu n-nya sama dengan 8. Jadi, 8 dikurang 1 sama dengan 7 faktorial. Dan 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasil yang didapatkan adalah 5040. Dan yang kedua itu pengertian kombinasi. Kombinasi adalah cara penyusunan objek tanpa memperhatikan urutan. Beda dengan permutasi yang penyusunannya harus berdasarkan urutan. Nah, rumus kombinasi itu CNR dihitung dengan n faktorial per R faktorial n min R faktorial, di mana R adalah jumlah objek yang diambil untuk dijadikan kombinasi. Berikut adalah contoh soal kombinasi. Dari keempat orang manajer yang bekerja di kawasan Bandung, akan dipilih 2 orang untuk mutasi ke wilayah Kalimantan Barat. Lalu, berapa cara yang dapat dilakukan untuk memilih manajer? Nah, diketahui N sama dengan 4 dan R sama dengan 2. Setelah kita tahu R dan N-nya, maka kita masukkan ke rumus yaitu 4 kombinasi 2. Nah, sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial 2 faktorial. Dan kita tulis 4 sama dengan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan per 4 dikurang 2 sama dengan 2 faktorial. Dan 2 faktorial itu 2 dikali 1. Dan kita bisa coret 2 faktorial atas dan bawah karena nilainya sama. Dan 4 kita bisa bagi dengan 2, yaitu hasilnya 2. Maka yang tersisa adalah 2 kali 3 kali 1, dan hasilnya 6. Jadi, cara untuk memilih manajer tersebut ada 6 cara. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciana Triafreda Benu dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang permutasi dan komposisi. Sebelum itu, mari perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada saya, Graciana Triafreda Benu selaku yang mempresentasikan. Kedua ada Jennifer Sibuaya selaku yang mencari soal. Ketiga ada Nailatul Isah selaku yang membuat presentasi atau PowerPoint. Yang keempat ada Salwa Fadia selaku yang menjawab setiap soalnya. Langsung saja kita membahas materinya.
Pengertian permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Kedua, ada kombinasi, adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan. Yaitu selanjutnya ada penjelasan yang kami ketahui. Ada rumus permutasi, rumus kombinasi, dan permutasi siklik. Penjelasannya, untuk N adalah jumlah total objek, untuk K banyak objek yang akan dipilih, untuk C adalah kombinasi, dan untuk P adalah permutasi. Langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama, pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Banyak susunan soal yang mungkin dikerjakan adalah, berikut adalah penjelasannya. Pada sebuah tes, seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 8 dari 10 soal yang diberikan. Banyak susunan soal yang mungkin dikerjakan adalah, diketahui nilai N-nya adalah 10 dan K-nya adalah 8. Jadi cara yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. C N K sama dengan N faktorial, K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Bisa diketahui N-nya adalah 10 dan K-nya adalah 8. Maka 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 10 kurang 8 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Langsung saja kita urutkan 10 dikali 9 dikali 8. Dikali 8 faktorial. Lalu dibagi 8 faktorial dikali 2 dikali 1. Karena di sini 8-nya ada 2, maka kita coret saja dua-duanya. Lalu habis. Dan 10 dicoret dengan 2. Jadi 10-nya sisa 5 dan 2-nya sisa 0. Jadi yang tersisa adalah 5 dikali 9. Sama dengan 45 susunan. Lalu di sini ada soal tambahan 1, yaitu tentukan banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad. Penjelasannya, yaitu kita menggunakan rumus permutasi. Tentukan banyaknya permutasi yang terjadi jika akan disusun 3 huruf yang diambil dari abjad. Diketahui N-nya 5, K-nya 3, di permutasi NK sama dengan N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Jadi N-nya 5, K-nya 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Langsung saja diurutkan, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Langsung saja kita coret 2 faktorial dengan 2 faktorial. Lalu habis. Jadi sisanya adalah 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Itu saja presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan permutasi dan kombinasi. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota kelompok saya ada Andi, Dodi, Diki, dan Tantri. Nah, di sini teman-teman sudah tahu apa itu permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah pengaturan atau penyusunan elemen-elemen suatu himpunan dalam berbagai urutan atau kombinasi yang berbeda. Sedangkan kombinasi adalah suatu bentuk pengambilan objek atau elemen-elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan atau susunan tertentu. Maksudnya yaitu himpunannya acak atau tidak berurutan ya. Nah, di sini ada rumus permutasi, yaitu P, N, dan R, yaitu N faktorial di garis bawah N kurang R dan hasilnya itu menjadi faktorial. Dan rumus kombinasi yaitu kombinasi N sini N atas dan R bawah, yaitu N faktorial R faktorial N dikurang R sama dengan hasilnya itu faktorial. Nah, contoh soal permutasi ada sebagai berikut.
Dalam suatu pemilihan pengurusan kelas akan dipilih seorang ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan seorang bendahara. Pada pemilihan tersedia calon sebanyak 6 orang dan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan tersebut. Banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk adalah, nah ini contoh soal permutasi. Banyaknya kelas. Nah, di sini adalah jawabannya. Permutasinya 6, yaitu 6 calonnya, dan 4 yaitu ini. Ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan seorang bendahara. 4 itu. Yang ini orangnya, dan ini 4 ya, wakil, sekretaris, ketua kelas, dan bendaharanya. Jadi di sini 6 faktorial di garis bawah, 6 dikurang 6 peserta dikurangi yaitu jabatan 4. Nah, di sini kenapa bisa 720? Karena 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 itu hasilnya 720, dan setelah itu dibagi 2 yaitu hasilnya 360. Selanjutnya adalah contoh soal kombinasi. Dari 9 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda. Banyaknya susunan petugas ronda yang dapat dibentuk adalah, nah banyaknya itu adalah, maaf ini harusnya 9 ya. Ganti dulu. Nah, ini harusnya 9. 9 itu yaitu adalah 9 orang anggota Karang Taruna. Yang ini adalah yang akan dipilihnya. Jadi caranya itu kita hitung dulu dari 9, 8, 7, 6, 5 sampai 4 saja ya. Karena di sini yang akan dipilihnya 4 orang, tidak perlu sampai 3. Nah, di sini di sini 4-nya dicoret, jadi tinggal kita kalikan saja dari 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, yaitu hasilnya 15.120 cara 20 cara petugas ronda yang dapat dibentuk. Mungkin sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.